Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan jangan lupa klik petirnya. Seperti yang tadi siang gue bilang, kalau ada waktu malam ini gue update ya. Sebenarnya pengen update informasi sih, ada beberapa, cuman ini informasi terbaru banget gitu kan ya. Di kita malam, mungkin di negara luar nggak tahu sore apa siang ya gitu. Jadi akhirnya pengumuman pemenang hackathon telah update. Oke ya, gua rasa gampang lah informasi, makan kesebutnya apa ya, perkembangan tapi yang barangkali gitu loh, ini yang ingin lebih diketahui oleh semua pioner ya, khususnya yang biasa stay di channel Mang Adun. Ini gua ambilkan informasi dari Pinus ya, langsung gitu dikatakan Picor Team telah mengumumkan daftar pemenang 9 pihak hackathon 2023. Jadi ada 9 ya, itu apa nominasinya lah, bisa dikatakan seperti itu, termasuk beberapa honorable mention. Honorable mention waktu itu apa ya, lupa gua itu. Klik tautan ini untuk melihat berita terbaru dari jaringan Pi. Oke. Tadi udah gua langsung OTW aja kan, karena itu gua lihat Minepi sih, minepi.com ya, otomatis kan resmi kalau Minepi itu. Oke, kita masuk ke sini ya. Dan auto langsung diterjemahkan. Ini tadi gua buka Twitter, rame banget di Twitter juga. Barangkali ada yang sudah punya Twitter, bisa lihat-lihat ya. Tapi yang kalau yang belum punya ya gua updatein di YouTube ya kan. Itu nggak apa-apa ya. Kita baca bareng-bareng aja. Itu barangkali ada ya, namanya banyak, tidak sedikit pioner yang tidak punya Twitter ya. Itu oke. Kita baca bareng-bareng aja. Kuartal 1 pihak hackathon 2023 telah berakhir. Nah, itu pemenang pihak hackathon 2023 ya, mengumumkan pemenang pihak hackathon 2023. Kuartal pihak hackathon 2023 telah berakhir dan pioner serta pengembang telah menunjukkan kontribusi luar biasa yang dapat diberikan kepada ekosistem. Kerja keras, pengabdian, dan bakat mereka telah menghasilkan aplikasi Pi yang beragam dan menginspirasi, yang menghadirkan beragam utilitas untuk semua pioner. Hackathon yang berlangsung selama hampir 2 bulan melihat partisipasi luas dari seluruh jaringan. Tidak hanya lebih dari 6.700 peserta. Wow, luar biasa ya, tembus ke situ, dengan pengembang aplikasi Pi dan non pengembang di antara mereka. Mungkin maksudnya yang pesertanya ya, karena kan ada yang gabung di utilitas dan ada yang lain cuman ngeliat-liat atau bantu-bantu lah ya, seperti itu. Membangun aplikasi, tetapi lebih dari 30.000 pioner juga terlibat. Wow, dalam meninjau dan menilai proyek serta memberikan suara pada jenis aplikasi yang ingin mereka buat gitu. Puluhan ribu lainnya terus menggunakan dan menguji aplikasi ini, membantu pembuat dengan umpan balik kritis awal saat mereka terus membuat dan mengulangi produk mereka. Lainnya berdiskusi nih, kita jadi tahu ya keadaan di sana tuh. Ini dia diceritakan dulu nih sama core team apa sih dari awal sampai selesai, mungkin seperti itu ya gitu. Jadi katanya tadi di sini lainnya berdiskusi di antara teman dan kolega dan menyebarkan berita di media sosial. Oh, berarti yang peserta itu juga apa, ada yang membantu menyebarkan informasi ya, seperti yang gue bilang tuh. Makanya ini apa, kayak bocoran-bocoran tuh sangat wajar. 30.000 pioner loh, sangat wajar kalau gue bilang informasi tuh bocor kemana-mana gitu ya. Waktu kemarin-kemarin dan sampai sekarang juga sangat pantas lah, karena yang terlibat itu wah luar biasa. Kita lanjut, hackathon ini benar-benar menjadi ajang di mana komunitas Pi berkumpul untuk membuat perjalanan kolektif ke depan. Oke.
Kita geser dulu di selain itu. Selain itu, peluncuran program PIOS open source, kami memungkinkan pengembang aplikasi Pi memiliki akses untuk menggunakan dan memodifikasi repositori kode yang dilisensi oleh pengembang komunitas lain di bawah lisensi PIOS untuk membuat aplikasi dalam ekosistem Pi. Beberapa proyek hackathon termasuk beberapa pemenang memanfaatkan lisensi PIOS untuk membangun kontribusi satu sama lain, memanfaatkan kearifan komunitas besar. Ada pengajuan di bawah PIOS untuk berbagai macam aplikasi seperti pasar, utilitas konsumen, penjelajah blog, media sosial, dan banyak lagi. Kontribusi ini dapat ditingkatkan oleh pengembang lain atau digunakan untuk menambahkan fungsionalitas tambahan ke aplikasi mereka atau membuat aplikasi sendiri tanpa harus memulai dari nol dalam ekosistem Pi. Oke, kita lanjut. Ini ya, pada penutupan hackathon. Pada penutupan hackathon, berarti kemarin-kemarin itu ya, lebih dari 360 pengajuan telah diterima, dengan ratusan lainnya mengalir setelah tenggat waktu. Oh ya, waktu kemarin sempat ada perpanjangan ya gitu. Total hampir 600 pengajuan proyek. Wow. Memang memilih pemenang hackathon adalah pilihan yang sulit, tetapi disambut baik. Proyek dinilai berdasarkan kriteria utama berikut. Nih, kriterianya nih disebutin. Pengalaman pengguna, 1, integrasi Pi. Nah, jadi maksudnya pengalaman tuh pasti yang harus sudah berpengalaman ya. Dan yang kedua, integrasi Pi itu benar-benar harus solid gitu. Terus bakat teknis, wah luar biasa banget ini. Kegunaan atau untuk pioner serta untuk ekosistem dan privasi data, mantap. Dengan memasukkan masukan dari pioner, pakar industri dan anggota tim inti. Rincian lebih lanjut tentang pedoman pengiriman dapat ditemukan di sini. Ada pedomannya, itu diatur panjang lagi kalau diklik ya. Ini pengumumannya aja lah, gitu kan. Terus kita lanjut di selain para pemenang ya. Nah, selain para pemenang, kami dengan bangga juga mencantumkan beberapa aplikasi Pi sebagai sebutan terhormat. Oh iya, honorable mention tuh sebutan terhormat ya. Iya ya, biasa lah, karena kan gue ngerti bahasa Inggris ya. Jadi ada yang disebut nih dengan sebutan terhormat ya gitu. Karena ini hampir menjadi pemenang atau dapat memiliki potensi besar dan menginspirasi lebih banyak kreativitas. Wah, bahasanya. Kami melihat potensi dari banyak aplikasi lain yang dirancang untuk menghadirkan utilitas nyata ke jaringan Pi. Beberapa di antaranya tercantum dalam ekosistem testnet, yang di testnet Pi browser itu ya, yang tersedia di Pi browser atau di browser Pi. Perintis tidak sabar untuk melihat apa yang dihasilkan dari upaya pembangunan berkelanjutan ini. Iya, benar banget, di ekosistem Pi. Udah nggak sabar ya, ada apa aja sih gitu loh dari hasil itu. Oke, proyek pemenang nih ya, kita baca di proyek pemenang. Hari ini kami dengan senang hati mengumumkan 9 proyek hackathon, tanda kutip ya, tanda bintang, yang membawa pulang hadiah. Wah, adapun hadiah yang diperebutkan antara lain juara umum dengan 3 juara runner up, 4 juara kategori tema, dan 1 juara babak penjurian visi. Pemenangnya adalah pengembang yang mewakili berbagai negara. Wah, pengembang yang berbagai negara di tempat benua berbeda, di 4 benua berbeda. Wah, ini seru banget nih. Pemenang umum nih ya, kita lihat di pemenang umum. Jadi pemenang dari keseluruhan peserta hackathon gitu. Itu polling untuk Pi, aplikasi polling web 3.0 ya, yang merancang dan mengelola polling dan survei, di mana pembuat polling membayar perintis atas jawaban polling di Pi. Wah,
polling marketing. Wah, ini kesederhanaan aplikasi, fokus pada satu kasus penggunaan inti dan antarmuka serta pengalaman yang ramah pengguna bersama dengan utilitas yang jelas untuk mata uang CryptoPie merupakan inti pemilihannya sebagai pemenang. Selain itu, aplikasi testnet ini berpartisipasi dalam program PIOS ya, membuat kodenya tersedia untuk digunakan lebih lanjut oleh tim lain dalam ekosistem Pi. Wah, ini juara umumnya ya. Siapa itu? Polling untuk Pi. Aplikasi polling ya. Terus juara umum runner up-nya itu, ini juara umumnya ya, hubungan sosial, aplikasi testnet, media sosial yang dibuat untuk perintis untuk terlibat, belajar dan bersenang-senang satu sama lain. Aplikasi ini menyertakan fitur seperti memposting, menyukai dan berkomentar, dan memungkinkan pioner untuk membuat, bergabung dan menjelajahi subkomunitas, khususnya mekanisme pemberian tip Pi memungkinkan pioner memberikan pengakuan tambahan kepada pembuat konten yang mereka kagumi. Pasar juga terintegrasi dalam aplikasi. Wah, ngeri. Ah, ada CoinScrow juga nih. Hai. CoinScrow ya, kita lihat coba. CoinScrow atau Biscrow ya, kemarin ini udah resmi mungkin ya dimasukkan sama Pinetro. CoinScrow, aplikasi escrow yang menjawab kebutuhan saat ini, bener banget, dalam jaringan dan menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memungkinkan barter Pi untuk barang dan jasa yang aman dan terpercaya, peer to peer atau business to peer, to pioner ya. Jadi intinya barang dan jasa tapi secara bisnis ya gitu, bisa katanya gitu, atau peer to peer juga bisa. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki antar pengguna yang jelas. Terus ada Picketplace, aplikasi pasar peer to peer dengan antar muka pengguna yang bersih dan dapat diakses serta terjemahan dalam berbagai bahasa yang ada di testnet. Wah, mantap. Salah satu fitur uniknya adalah upaya untuk menyelesaikan pengiriman melalui solusi asli seperti pembayaran Pi dalam ekosistem Pi. Wah, mantap. Picketplace tidak hanya memungkinkan perintis untuk membeli dan menjual barang, tetapi juga mendaftar sebagai kurir untuk membantu pengiriman barang dengan imbalan Pi. Waduh, keren banget ini ya, kalau ada ya bisa nambah uang samping lah gitu, siapapun itu ya. Nah, kalau gue perhatikan di sini, ini kan ada istilah apa ya, tetapi juga mendaftar sebagai kurir. Ini kayaknya nih, kalau yang kurir misalkan ya, itu bukan seorang pioner gitu kan, karena kan kalau udah open mainnet ya kan, harganya GCP luar biasa terjadi gitu kan, kayaknya pioner nggak bakalan jadi kurir. Nah, kenapa gue bahas ini gitu kan? Seperti biasa ada pembahasan. Kalau emang ada pembahasan, ini memungkinkan, itu berarti CoinPi benar-benar berlaku nantinya ke semua orang, termasuk yang mau mendaftar dari sama apa jadi kurir ini gitu. Dia dibayarnya sama CoinPi. Ini loh, mantap ya. Itu berarti CoinPi gitu akan terjadi benar-benar sebagai mata uang digital gitu kan, global yang berlaku itu. Dan mau loh kurirnya ini, mau ya kan dibayar sama Pi ya, karena laku, karena ada nilainya. Itu saja logikanya. Oke, kita lanjut di pemenang kategori ya. Pemenang kategori media sosial, obrolan BBS. Obrolan BBS adalah forum sosial untuk pioner yang integrasi Pi yang baik. Oh, maksudnya untuk pioner dengan integrasi Pi yang baik, yang memungkinkan Pi memberi tip ke poster dan Pi untuk
mengakses konten lengkap jika poster memilihnya. Aplikasi media sosial MyNet ini memiliki desain antarmuka pengguna yang bersih, terutama dibandingkan dengan beberapa aplikasi lain dalam kategori yang sama. Ini juga memungkinkan perintis untuk memilih dan menjelajahi post sesuai dengan minat mereka. Wah, nah mantep nih ya obrolan ya, forum sosial bisa ngobrol lah intinya gitu kan. Terus juga ya otomatis kan pakai Pi lah gitu. Mantep, katanya ini lebih yahut lah gitu kan dibanding sama aplikasi yang lainnya. Ini obrolan BBS ini ya. Oke, kita lanjut di permainan dan hiburan. Permainan dan hiburan, hewan peliharaan untuk Pi. Maksudnya apa itu? Pet for Pi adalah game budidaya hewan peliharaan. Oh, permainan ini nih. Ini kayaknya seru nih ya. Asik, ada ini juga nih. Kita baca bareng-bareng. Gua soalnya suka ngegame juga. Pet for Pi adalah game budidaya hewan. Jadi kita melihara hewan ya, peliharaan di mana pioner dapat mengumpulkan, membiakkan dan memperdagangkan hewan peliharaan. Wah, asik banget nih, virtual dengan anggota lain menggunakan Pi. Dan meningkatkan skor vitalitas hewan peliharaan mereka dengan merawatnya, pengembang membayangkan hewan piaraan ini menjadi NFT. Wah, keren banget. Game game menganggur. Buset, kok disebut game menganggur dengan desain grafis. Oh, maksudnya ya iseng lah ya, menganggur. Bahasanya ini anu banget lah pokoknya ya. Keren lah kalau bahasa orang profesional mungkin seperti itu ya. Game menganggur dengan desain grafis yang bagus dan ekonomi dalam game ini saat ini ada di aplikasi testnet mereka. Adalah kasus penggunaan yang bagus untuk Pi. Oke, gue inget kalau nggak salah banyak lah game-game seperti ini, miara binatang. Terus kita kalau dulu mah kalau nggak salah itu ada Harvest Moon ya. Orang jadul pasti tahu. Itu ada Harvest Moon, kita miara binatang terus kita menjualnya juga ya, pokoknya kayak gitu deh. Nah ini pet ini gitu kan, aplikasi ini katanya bisa bikin main game ya. Barangkali ada yang kangen sama ngegame Harvest Moon atau yang lainnya yang melihara binatang gitu terus menjualnya, bisa di situ ya. Terus ini utilitas konsumen. Wah, Pilot masuk nih. Pilot adalah aplikasi PIOS yang memfasilitasi logistik terdesentralisasi peer-to-peer dengan Pi. Wah, mantap. Dan saat ini ada di testnet meskipun belum sepenuhnya berfungsi. Aplikasi yang intuitif dan mudah dinavigasi ini memenuhi kebutuhan pengguna dan ekosistem di beberapa pasar dan dapat menginspirasi upaya pembangunan serupa untuk memecahkan potensi tantangan ekosistem dengan solusi asli. Wah, dengan solusi asli ya, mantap ini ya. Kita lanjut di inovasi terbuka. Wah. Inovasi terbuka, suara Pi, apa ini? Voice of Pi adalah, itu nama aplikasinya mungkin ya. Voice of Pi adalah aplikasi PIOS lain yang memadukan fitur sosial dan pasar ke dalam satu aplikasi. Wah, mantap. Saat ini di testnet, Voice of Pi memanfaatkan tip dan pembayaran Pi. Wih, keren. Terutama dalam demonstrasi luar biasa dari semangat kolaboratif pioners. Lusinan kiriman hackathon lainnya dibangun di atas kerangka kerja aplikasi Voice of Pi. Wow, keren. Udah di kemarin sempat di ini ya, berkat sifat PIOS yang dapat diakses, katanya berbagai aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa. Itu merupakan contoh dari aplikasi intinya di vertikal pasar atau wilayah yang berbeda, memungkinkan pedagang lokal menawarkan etalase virtual untuk pioner yang membuat subkomunitas di sekitar bisnis mereka. Aduh, ini keren ya, memadukan antara fitur sosial dan pasar. Keren.
bisa jualan ya. Oke, kita ke putaran penjurian ya. Putaran penjurian atau visi, bukan visi ya, putaran penjurian visi lah. Mengeksplorasi. Explore Pi adalah aplikasi penjelajah blok mainnet dengan antarmuka pengguna yang jelas, membuat data blockchain Pi mudah diakses dan dipahami dengan visual yang membantu dan grafik interaktif. Wah, ini aduh, otak gua biasa suka anget gitu kalau kalau bahasa kayak gini, tapi ini saking kerennya gitu loh. Gue ulang nih ya, Explore Pi ini adalah aplikasi penjelajah blok mainnet gitu kan. Kita bisa tahu semua ini, luar biasa, dengan antarmuka pengguna yang jelas, membuat data blockchain Pi mudah diakses dan dipahami dengan visual atau gambaran gitu kan, yang membantu dan grafik interaktif. Wah, bisa berinteraksi juga kita. Keren. Sebutan terhormat. Nah, ini yang tadi honorable mention ya. Kita lihat di sini. Mana sebutan terhormat? Sementara proyek-proyek di atas benar-benar luar biasa. Ada lusinan aplikasi mengesankan lainnya yang diajukan untuk hackathon ini, yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan atau menginspirasi utilitas nyata bagi ekosistem Pi. Kami mengakui proyek-proyek berikut sebagai sebutan terhormat. Jadi core team jelas-jelas mengakui ya gitu. Jadi walaupun aplikasi-aplikasi di bawah ini atau utilitas di bawah ini tidak menjadi pemenang, tapi salut lah, itu intinya ya core team. Oke, kita lihat ada apa saja. Neobot, bot obrolan AI. Wah, pintu untuk Pi, penjelajah blok Pi. LPi aplikasi link, mungkin ya, kumpulan berbagai aplikasi Pi yang diulas dan diberi peringkat oleh komunitas. Wah, keren juga itu. Quotes Line, aplikasi sosial untuk berbagi dan terlibat dengan kutipan. Pi Fruit, game idle ya, dengan ekonomi dalam game Pi-based. Yopi, pasar tempat pengguna dapat membeli barang dengan Pi. Bagus. Yopi Mall ya kalau nggak salah. Terus Dao Mall juga, pasar yang dibangun di kota ekologi ngeri, komprehensif terpadu. Store on Pi, pasar yang menyatukan toko fisik global. Ngeri. Terus Dabia Shopping Mall, pasar yang menghadirkan pengalaman niaga multi vendor. Ngeri nominasinya ya. Lihat beberapa aplikasi di ekosistem testnet di browser Pi. Oke, katanya seperti itu ya. Dan untuk daftar pemenang hackathon 2021 kami klik di sini. Itu yang pernah diadakan juga hackathon pertama ya. Gitu loh. Terus terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, dan kami berharap dapat melihat kemana proyek ini akan berjalan, serta melihat semua proyek baru yang akan dibuat oleh Pioneer. Jadi intinya terus dikembangkan ya, seperti itu. Dan masih banyak kemungkinan gitu loh, masih banyak peluang gitu kan bagi semua Pioneer yang ingin bisa bergabung gitu kan, seperti itulah. Walaupun ya apa nanti diadakan hackathon lagi atau enggak ya, gua nggak tahu. Kita lihat perkembangannya setelah open mainnet tentunya ya, karena ini kan udah kayaknya menurut gue sih udah nggak ada hackathon kalau di masa enclosed mainnet ini gitu kan. Kita tinggal nunggu open mainnet. Nah, nggak tahu ke depannya ya. Terus ini pengungkapan. Oke, kita baca di pengungkapan ya. Untuk menerima hadiah dan penghargaan yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan hackathon tim pemenang, dan masing-masing
tim pemenang dan masing-masing anggota tim mereka harus memenuhi semua syarat dan ketentuan hackathon dan harus berhasil menyelesaikan proses verifikasi KYC PAI sebelumnya untuk menerima segala bentuk penghargaan dari Picor Team. Jika tim pemenang atau satu atau lebih anggota tim gagal memenuhi syarat dan ketentuan atau tidak berhasil menyelesaikan proses verifikasi KYC PAI, mereka tidak berhak menerima penghargaan yang berlaku dan akan didiskualifikasi sebagai tim pemenang untuk hackathon. Ini keren ini core team nih. Kita tahu ya, maaf nih ya gitu loh. Ini jelas nih pemenang oke siapapun, tapi tetap harus tunduk dengan peraturan core team ya. Itu wah jempol banget gua. Karena apa? Didiskualifikasi loh. Kita tahu kemarin core team sudah bilang kalau tidak tunduk dengan peraturan core team, utilitas manapun itu ditendang. Yes ya. Jelas itu. Ini ketat banget gitu. Bahkan ini pemenang loh. Yang bukan pemenang aja disingkirkan itu kan. Maksudnya yang pemenang aja disingkirkan, apalagi yang bukan pemenang. Wah, ngeri banget ini ya. Ini baru core team. Salut banget gua asli. Keren. Asem bener. Iya, begitu seharusnya. Karena kenapa? Dengan proses verifikasi KYC PAI itu membuktikan gitu loh. Peserta hackathon pemenang itu robot, akun palsu atau manusia nyata. Jangan macam-macam sama core team. Mantap ya. Oke banget ini. Udah. Oke, siap. Udah terus gua kasih love juga. Oke, thank you. Buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun, terima kasih. Buat yang baru gabung, semangat gabung ya. Buat yang like, comment, subscribe juga terima kasih. Ngobrol-ngobrol bareng gua yang udah kasih support selalu ke Mang Adun, thank you banget. Oke, nanti disambung lagi ya di informasi-informasi berikutnya. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Bye-bye.